datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Ryo. Bab 15, 2 tahun waktu berlalu. Kembali di tahun 39, pada usia yang baru 5 tahun, Kakashi mencetak rekor baru ketika dia mengajukan kelulusan awal dan lulus dengan nilai tertinggi. Jenius lainnya di kota bersinar di rumah sakit Konoha. Ryo memiliki gaya ninjutsu medis yang unik, dan merupakan seorang ahli bedah yang sangat baik. Dan dengan kekuatan spiritualnya yang superior dan pemahaman yang mendalam tentang tubuh manusia, dia menjalani 1 tahun penuh tanpa satupun operasi yang gagal. Shinobi yang dirawat olehnya tidak kurang dari 100 orang. Keterampilannya membuatnya dihormati di semua rumah sakit Konoha. Guru yang membesarkan 2 jenius, Yamashiro Yen, dipromosikan menjadi wakil direktur kantor Akademi Ninja. Pada tahun 40, Hatake Kakashi, pada usia 6 tahun, menjadi seorang chunin. Di hutan Konoha, Hatake Sakumo dan Ryo berlatih. Selain berada di rumah sakit Konoha, Ryo menghabiskan sisa waktunya di sana. Dalam 2 tahun itu, dia selesai berlatih Chidori, dan dia mulai menggunakan Raikiri dengan terampil. Ryo juga secara khusus membeli pisau pendek yang dapat menghantarkan cakra. Dalam hal taijutsu, dia mengembangkan mode cakra petirnya sendiri. Tidak seperti yang digunakan oleh Raikage, dia mengabaikan aspek pertahanannya dan fokus pada mendapatkan kecepatan dan kekuatan serangan dari mode. Mode cakra petir defensif membutuhkan sejumlah besar cakra yang terus mengalir, yang jauh dari jangkauan Ryo pada saat itu. Dia tidak memiliki banyak cakra. Selama dia bisa menggunakan elemen es-nya, serangan fisik pada dasarnya tidak efektif terhadapnya. Selama dia memiliki cukup cakra, dia bisa kabur dengan pertahanan rendah. Melalui bekerja dengan Sakumo, dia membuka mode cakra petir. Mengandalkan petir untuk menstimulasi sel dan sarafnya, dia mendapatkan kecepatannya yang sesuai dengan batas penglihatan dinamisnya. Sakumo memanfaatkan waktunya dengan pelatihan. Masalah Ryo harus diperbaiki satu persatu. Sakumo-san, aku akan mulai. Biarkan aku melihat bagaimana kamu telah meningkat selama sebulan terakhir, tetapi jangan bunuh aku seperti yang aku lakukan kepada kamu terakhir kali. Sakumo-san, lihat lebih dekat. Ryo memasukkan cakra ke dalam pedangnya. Apakah ini pedang Chidori? Sakumo sangat tertarik dengan teknik baru ini. Lebih dari itu, cakra Ryo mulai mengambang di sekitar tubuhnya, dan sel-selnya mulai mengambil struktur molekul es. Air non-murni dapat menghantarkan listrik, dan tubuh manusia memiliki kemampuan itu. Di dunia masa lalunya, es tidak sekonduktif tubuh manusia. Namun, begitu dia mengubah dirinya menjadi es, Ryo mendapati bahwa tubuhnya menjadi lebih konduktif. Hal tercepat di dunia adalah cahaya, dan itu adalah gelombang elektromagnetik, begitu pula petir. Dengan menggunakan pelepasan petirnya saat dia berada dalam wujud esnya, es dan guntur berpadu memberinya karakteristik ringan, dan kecepatannya meningkat pesat. Mode yang Ryo sebut sebagai mode cakra lightning es, mengkonsumsi cakra paling banyak. Saat ini, Ryo yang memiliki level cakra rata-rata Jonin, hanya bisa mempertahankan mode ini maksimal 2 menit. Peningkatan kecepatan Ryo yang tiba-tiba tidak membuat Sakumo pingsan sama sekali. Setiap kali mereka bertemu 2 tahun terakhir ini, dia mendapat kejutan yang menyenangkan dari anak itu. Seperti petir biru, Ryo bergegas menuju Sakumo yang mengangkat pedangnya untuk memblokir serangannya. Dengan serangannya diblokir, Ryo tidak berhenti dan mulai mencetak dengan 1 tangan, pedang Chidori. Segel 1 tangan. Untuk pertama kalinya sejak mereka mulai berlatih, Sakumo memasukkan bilahnya dengan cakra petir. Belati cakra itu memancarkan cahaya putih, seperti sabit penuai. Ryo tidak suka ide menggunakan saringannya. Tapi matanya mulai bersinar merah, genjutsu, banyak salinan. Ryo, kamu mencoba trik ini setengah tahun yang lalu. Setelah itu Sakumo muncul tepat di depan Ryo. Mata Ryo mampu menangkap gerakan Sakumo. Tetapi tubuhnya tidak dapat mengimbangi, dan penggunaan genjutsu serta Raikiri juga membuatnya tidak mungkin untuk mempertahankan mode guntur es. Pertarungan berakhir dengan pisau Sakumo yang berjarak 1 inci dari leher Ryo. Paman Sakumo, kamu benar-benar berada di level lain. Fakta bahwa Sakumo bahkan tidak bisa menggunakan semua yang dia jelaskan untuk Ryo, dia bahkan tidak bisa melukainya. Dihadapkan pada lawan yang begitu kuat, dia tahu jalannya masih panjang.
Ryo, kamu sangat kuat. Pada usia 7 tahun, kamu memasukkan pisau kamu dengan cakra, dan menggunakan laut satu tangan. Kamu pasti bukan ninja biasa. Faktanya, Ryo hanya memiliki dua segel satu tangan Justus yang bisa dia gunakan, Chidori dan Raikiri. Paman Sakumo, apakah aku berada di level mengalahkan Jonin sekarang? Masih ada celah antara penggunaan Chidori dan mode cakra petir, dan penggunaan Jonin dengan jutsusnya sendiri. Kamu mungkin bisa mengalahkan Jonin spesial. Jika kamu menggunakan saringan, kamu mungkin bisa melawan Jonin. Jonins adalah tulang punggung setiap desa. Selain 4 elit Konoha, setiap desa memiliki selusin level Jonin dengan hanya 2-4 orang yang mendekati level Kage. Ryo memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya di perang berikutnya. Dalam 2 tahun, Kakashi akan menjadi Jonin. Aku juga harus lulus. Sekarang kamu adalah bintang rumah sakit Konoha. Yang ketiga tidak akan membiarkan kamu lulus dengan mudah. Ryo juga memahami bahwa seorang ninja medis yang hebat dapat menyelamatkan nyawa, tetapi itu tampaknya tidak cukup berarti baginya. Meski begitu, aku juga ingin melamar kelulusan. Ryo tidak ingin menjadi ninja medis seumur hidupnya, dia ingin menjadi orang terkuat di dunia. Sakumo-san, aku akan kembali ke sekolah ninja. Baik, Sakumo mengangguk. Dalam 2 tahun terakhir dia menyaksikannya tumbuh, dia berpikir bahwa dia harus segera lulus juga. Siswa sekolah ninja yang ingin lulus lebih awal harus mengajukan aplikasi kelulusan melalui gurunya. Jika Hokage menyetujui, mereka dapat mengikuti ujian. Berhasil memungkinkan mereka menjadi ninja. Hokage umumnya tidak menolak lamaran apapun, kecuali itu adalah murid yang sangat lemah. Dan karena Ryo selalu mendapat skor tertinggi, peringkat ketiga tidak punya alasan untuk menolak. Dia kembali ke sekolah untuk mengajukan lamarannya, dan juga untuk bertemu dengan Obito dan Rin. Keduanya bersama Kakashi adalah satu-satunya teman dekatnya, meskipun dia tidak makan daging dengan orang lain. Menemukan Yamashiro Yen di kantor urusan siswa, dia mengajukan lamarannya, lalu pergi ke ruang kelas. Saat dia memasuki kelas, dia mendengar suara, "Ryo Yaro. Kamu akhirnya kembali." Di atas meja, Obito yang mengantuk adalah orang pertama yang mendeteksi kehadirannya. "Ryo, kamu kembali." Rin juga melihatnya, dan ketiganya pergi ke taman bermain bersama. "Obito, Rin, aku ingin melamar kelulusan. Koki Ryo, aku akan segera menyusulmu. Maka kamu harus bekerja keras. Rin, kamu juga. Aku akan." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, dia meninggalkan sekolah untuk menjadi ninja besok. Bab 16, Yamanaka Ryo The Genin. Ada aplikasi kelulusan di meja Hokage. Dia sedang merokok pipanya di depan jendela ketika dia bertanya pada Yamashiro Yen, "Yen, apakah menurutmu Ryo bisa lulus dengan sukses?" "Hokage sama, jika itu adalah ujian biasa, dia pasti bisa lulus." Jawabannya tidak terduga, karena Ryo sudah berada di level itu 2 tahun yang lalu. Hokage tidak ingin Ryo lulus lebih awal. Seperti yang diharapkan Ryo dan Sakumo, dia tidak ingin dia meninggalkan rumah sakit, karena tidak ada orang di rumah sakit itu yang sebanding dengannya. Setelah memikirkannya sebentar, Hokage memutuskan bahwa lebih baik bagi Ryo dan desa dia tetap bersekolah untuk waktu yang lebih lama. Ia tidak menolak lamaran yang diberikan oleh Yen, namun ia memutuskan bahwa ujian besok akan memberinya pelajaran tentang selalu bisa belajar lebih banyak, pelajaran yang akan cukup keras sehingga akan menjauhkannya dari kelulusan dini. Dengan begitu, dia bisa meluangkan waktu dan bekerja di rumah sakit. "Yen, aku setuju. Kamu pergi untuk memberitahu Ryo-kun untuk datang pada jam 9 pagi besok, di tempat latihan ketiga." "Ya, Hokage sama." Yen memberitahu Ryo tentang waktu ujian. Ini sangat menarik. Jelas baginya bahwa itu tidak akan menjadi kelulusan yang mudah, tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk tidak meragukan kesuksesan. Keesokan harinya, jam 9 pagi, di tempat latihan ketiga, Ryo tepat waktu. "Ryo-kun, kau membuat lelaki tua ini menunggumu, bukan dirimu yang terlalu baik." "Hokage sama, ini masih jam 9 pagi, kamu masih terlalu pagi." "Hahaha, kamu terlihat sangat percaya diri." "Tentu saja, jika aku tidak yakin berhasil, aku tidak akan melamar." Ryo berdiri tegak. "Itu bagus. Jadi tantangan hari ini tidak terlalu sulit. Shinobi ini, jangan dikalahkan olehnya selama 10 menit, dan kamu akan menjadi ninja."
Yang ketiga sekali lagi mendefinisikan kembali arti tidak tahu malu. Salah satunya adalah siswa dari sekolah ninja dan yang lainnya adalah seorang Uchiha. Salah satu sukunya Chunin. Fakta bahwa dia adalah seorang Chunin sudah cukup untuk membuat banyak orang melarikan diri, tanpa menyebutkan perbedaan yang biasa antara Yamanaka dan Uchiha. Hokage-sama, ini buruk. Yamashiro Yen tidak ingin muridnya menderita. Tidak apa-apa, Yamashiro Sensei. Ryo menghibur gurunya. Lihat, dia tidak keberatan. Tidak perlu mengeluh Yen. Hokage-sama, ayo kita mulai. Ryo telah menunggu begitu lama untuk melihat darah murni Sharingan beraksi. Kepercayaan diri yang tak tersentuh yang digambarkan oleh Ryo membuat yang ketiga merasa tidak nyaman. Dia melihat ke arah Ryo yang sangat ingin bertarung di satu sisi, dan pada Uchiha yang memiliki kekuatan yang cukup untuk berada di antara elit. Dia menarik napas dan mengumumkan. Ujian dimulai. Uchiha Chunin, yang terlihat seperti berusia 20-an memandang rendah Ryo dan berkata, Kuso, menjadi ninja bukanlah permainan anak-anak. Kamu harus menyerah sekarang atau kamu akan terluka. Aku menyarankan kamu untuk menggunakan saringan kamu dari awal, atau kamu akan kewalahan oleh kecepatan aku tidak bisa berjanji bahwa kamu tidak akan terluka. Kuso, kamu sedang mencari kematian. Sang Uchiha sangat marah sehingga dia mulai membentuk segel segera, Katon, Jutsu bola api. Meskipun dia tidak memiliki afinitas api, dia juga tidak melawan siapapun yang menggunakannya. Ryo bahkan tidak dapat menghitung berapa kali dia melihat segel itu di anime. Pada saat lawannya meluncurkan serangannya, dia sudah selangkah lebih maju makan siang elemen air, gelombang mengamuk. Bola api yang diluncurkan oleh Uchiha dengan mudah dipadamkan. Bagaimana? Chunin tertegun. Ryo jauh lebih cepat daripada dia dalam membentuk segel, dan dia membentuknya dengan kecepatan 4 segel per detik. Ryo mulai membentuk mereka setelah dia dan meluncurkan serangannya lebih awal. Dia harus melakukannya dengan 5 segel per detik atau lebih. Shinobi ini, yang layak menjadi Chunin, menemukan bahwa anak ini lebih cepat daripada dia dalam hal membentuk segel. Jadi dia berhenti menggunakan ninjutsu dan mulai mengandalkan taijutsu untuk melawan anak itu. Belum ada saringan. Kamu tidak memiliki kesempatan melawan aku jika tidak digunakan itu. Setelah hanya beberapa serangan, dia kewalahan oleh taijutsu Ryo. Dan waktu terus berjalan, dengan dia hampir tidak bisa menahannya sendiri. Lebih dari setengah periode telah berlalu. Dia tahu bahwa Ryo benar, dia akan gagal tanpa saringan. Penuh amarah, dia membuka saringan miliknya. Tapi power up saja tidak cukup. Ryo agak kecewa padanya. Kehilangan minat dalam pertarungan, Ryo melepaskan mode Thunder Chakra. Ini adalah mode Chakra Guntur. Yang ketiga selalu terkesan dengan Ryo, tapi dia tidak pernah mengharapkan level seperti itu dari ninja medisnya. Teknik petir Ryo berada pada level yang sangat tinggi. Hei Uchiha Shinobi, ini akhirnya. Saat dia mengatakannya, petir muncul di belakang Chunin yang malang, dan saat dia bisa menangkap bayangan gerakan Ryo dengan saringannya, fisiknya tidak bisa mengikuti. Dalam waktu singkat dia memiliki kunai di lehernya. Aku tersesat. Uchiha dengan senang hati mengakui kekalahan penuhnya. Hokage-sama, bisakah aku lulus sekarang? Oh, Ryo kamu, pertarungan yang kamu tunjukkan padaku ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Kamu lulus ujian kamu. Mulai sekarang adalah Shinobi Konoha yang lengkap. Di bawah pandangan Hokage, Ryo menunjukkan kekuatan yang lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa dia bisa membela diri. Dia pergi ke studio foto untuk mengambil gambar, mengisi formulir ninja, secara resmi menjadi Genin Konoha. Hari-hari berikutnya, dia tidak mendapatkan guru instruktur, dan dia tidak diberi misi apapun. Dia menghabiskan seluruh waktunya antara rumah sakit dan hutan. Sebulan kemudian, tidak dipanggil oleh Hokage terbukti tak tertahankan. Hokage-sama, mengapa aku tidak memiliki guru atau misi? Tentang itu Ryo. Saat ini, tim Konoha sudah penuh, tidak ada tim yang cocok untuk mengatur kamu, atau kamu menunggu beberapa saat. Aku akan memikirkannya, bagaimana mengatur sesuatu untuk kamu. Bagaimana mungkin Hokage tidak tahu betapa tak tertahankan perasaan Ryo tentang tindakan nakal sekarang. Kalau begitu Hokage-sama, aku akan menunggumu di rumah untuk menemukan sesuatu, karena aku telah menghabiskan banyak waktu di hospi. Ryo, aku tiba-tiba teringat. Ada Jonin lain tanpa murid. Ancaman Ryo sangat efektif sehingga mendorong ingatan itu kembali ke pikiran ketiga.
Hokage sama, kamu tidak bisa begitu saja mengusirku. Bagaimana mungkin ada Jonin lain yang tersisa? Dengan jaminan yang ketiga dia hanya bisa meninggalkan keraguannya. Mungkinkah ada Jonin lain yang dia lewatkan? Dia memikirkan ini, pria yang akan menjadi Hokage keempat, Minato Namikaze ada di perbatasan. Sakumo mengambil misi dan akan segera pergi. Di antara Jonin Konoha, dia tidak dapat menemukan siapapun yang tidak memiliki tim saat ini yang dapat memenuhi deskripsi tersebut. Ryo menggelengkan kepalanya karena dia tahu yang ketiga tidak bisa diandalkan. Dia tidak percaya diri untuk bertemu instrukturnya besok. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.